Selamat datang pejuang RBB BUMN 2025. Kali ini kita akan membahas mengenai Verbal Logical Reasoning. Kita akan bahas strategi dan kita akan berlatih juga latihan soalnya. Yuk, kita mulai saja. Untuk strategi pengerjaan nomor 1, kita harus menanamkan mindset bahwa kita harus menyelesaikan satu soal dengan benar di bawah 40 detik saja. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersantai-santai, kita harus segera mengerjakan soal dengan benar. Adapun jumlah soalnya adalah 25 butir dengan total waktu 18 menit. Jadi kita harus bisa menjawab dengan cepat dan benar. Untuk strategi nomor 2 adalah kita harus memahami cara pengerjaannya. Jadi dalam tes itu ada beberapa konten dan kita harus menyerap informasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan soal. Kemudian setelah itu kita tentukan apakah simpulan itu sesuai. Nah, cara menjawabnya kita harus memilih salah satu dari A, B, C. Misalnya, jika simpulan itu tidak dapat disimpulkan karena informasinya tidak cukup, maka kita bisa menjawab dengan A, yaitu tidak dapat disimpulkan. Jika simpulannya benar sesuai dengan informasi dalam konten tersebut, kita bisa menjawab dengan simpulan adalah benar. Jika simpulan tidak sesuai karena bertentangan dengan informasi yang ada di dalam konten, kita bisa menjawab dengan simpulan adalah salah. Perlu kita pahami, untuk menilai suatu kesimpulan, kita harus sesuai dengan informasi yang ada di konten. Jadi tidak boleh sesuai dengan asumsi kita saja. Pastikan semuanya ada dalam informasi yang ada di konten. Untuk strategi pengerjaan ketiga, pilih soal yang memiliki konten sama terlebih dahulu, agar fokus kita tidak terpecah. Konten tersebut narasinya sama, hanya soalnya saja yang berbeda. Misalnya saat tes, ada 3 macam konten. Yang pertama, fotografi, yang kedua, sumber daya alam, yang ketiga, budaya. Contoh persebaran soalnya, misalnya nomor 1, fotografi. Kemudian nomor 2, konten budaya. Nomor 3, sumber daya alam. Jadi akan diacak begitu ya. Oleh karena itu, sebisa mungkin saat kita menghadapi nomor 1, kita sudah selesai, ternyata kita next-nya nomor 2 beda konten, kita skip saja gitu ya. Skip sampai kita menjumpai konten yang sama. Jadi fokus kita tidak terpecah, selesaikan, kemudian cari lagi seperti itu ya. Kita bisa lanjut ke konten berikutnya. Contohnya konten sumber daya alam. Jadi kita pastikan semua kita selesaikan terlebih dahulu, baru lanjut ke konten berikutnya. Dengan begitu kita bisa tetap menjaga fokus dan lebih hemat waktu. Kemudian strategi selanjutnya, strategi nomor 4 adalah kita langsung ke bagian soal untuk mencari kata kunci. Kemudian dari kata kunci itu kita kaitkan dengan narasi dan cross-check dengan informasi yang tersedia. Berikut merupakan contoh struktur konten. Jadi paling atas itu judul ya. Misalnya konten 1 adalah apa, misalnya fotografi atau apapun itu. Kemudian ada narasi singkat, pengenalan, kemudian informasi penting, kemudian soal yang terkait dengan menilai simpulan apakah sesuai atau tidak dengan soal tersebut. Yang pertama kita langsung menuju ke sini, kita langsung menuju ke bagian soal. Dari soal kita ambil kata kuncinya, ya, kata kunci. Kemudian kita cross-check ke dalam informasi yang ada dan relevansinya dengan bagian narasi seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ke bagian latihan soal ya. Konten 1 ini mengenai pengelolaan sampah kota. Ingat, kita langsung menuju ke bagian soal yang ada di bawah. Kita baca, seorang warga telah membuang sampah secara kumulatif 25 kilo pada bulan ini. Maka ia harus membayar sejumlah Rp25.000. Kata kuncinya kumulatif 25 kilo dan 25.000. Kumulatif itu total ya. Total 25 kilo. Jadi yang ingin dicari adalah apakah dengan pembuangan 25 kilo ini harus bayar 25.000. Apakah itu benar, tidak dapat disimpulkan, atau salah? Oleh karena itu kita masuk ke bagian narasi ya.
Kita baca, PT Bersih Sejahtera adalah operator pemungutan sampah di Kota Kecamatan Sayogi sejak tahun 2025. Perusahaan wajib memungut sampah dari masyarakat dengan aturan sebagai berikut. Sampah wajib dipilah. Sampah diangkut 2 minggu sekali. Untuk setiap kilogramnya, satu kepala keluarga dikenai biaya 1.000 yang dibayar pada akhir bulan. Nah, ini informasi yang relevan ya. Dikenai biaya 1.000 untuk setiap kilogramnya. Nah, kita kembali ke bagian soal. 25, berarti kan 25 kilo dikali 1.000 ya, per kilo. Maka kita dapat 25.000 rupiah. Jadi infonya bagaimana ini simpulannya? Simpulannya adalah benar, jawabannya B ya. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita langsung ke bagian soal. Seorang warga yang akan membuang sampah organik bercampur dengan logam pada hari Senin depan. Kemudian saat hari Senin tiba, perusahaan akan menimbang sampah dan memungutnya ke tempat penampungan. Oke, dia membuang sampah organik bercampur dengan logam pada hari Senin depan. Oke, kata kuncinya organik bercampur dengan logam Senin depan. Dan perusahaan akan menimbang sampah, memungutnya ke tempat penampungan. Jadi artinya ada warga yang membuang sampah tapi masih tercampur ya antara organik dengan logam di hari Senin. Nah, saat hari Senin tiba, perusahaan akan menimbang sampah dan memungutnya ke penampungan. Artinya perusahaan akan memproses sampah itu ya. Apakah benar? Kita lanjut ke bagian informasi ya. Untuk bagian narasi kita skip saja karena tadi kita sudah baca. Oke, sampah wajib dipilah berdasarkan organik, plastik, logam. Nah, ini kata kunci 1 ya. Sampah diangkut seminggu 2 kali setiap hari Senin dan Jumat. Senin, oke, benar. Untuk setiap kilo tidak relevan. Nah, ini. Jika sampah tidak dipilah, maka sampah tidak akan diangkut sampai hari pemungutan selanjutnya. Oke. Padahal, menurut soal, perusahaan akan menimbang sampah dan memungut ke tempat penampungan. Adapun dari informasi, kalau tidak dipilah, tidak akan diangkut. Jadi, simpulannya bagaimana? Ya, simpulannya adalah salah ya, karena tidak akan diangkut gitu loh. Gimana? Cukup mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Seperti soal sebelumnya, kita langsung menuju ke bagian soal ya. PT Bersih Sejahtera melayani masyarakat dengan baik, sehingga kontrak kerja dilanjutkan 1 tahun lagi. Apakah iya? Melayani dengan baik ya, kuncinya ya. Kontrak kerja dilanjutkan 1 tahun lagi. Ini kalau di luar konteks daripada konten ini masuk akal ya. Kalau di kehidupan nyata sehari-hari, kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, melayani dengan baik, maka kemungkinan besar kontrak kerja kita akan dilanjutkan ya. Tapi apakah sesuai dengan konten? Ya. Mari kita baca, sampah wajib dipilah, nggak ada info. Sampah wajib diangkut seminggu 2 kali, nggak ada info. Untuk setiap kilogramnya tidak relevan. Sampah ukuran besar akan dikenai biaya tambahan, tidak relevan. Jika sampah tidak dipilah, maka sampah tidak akan diangkut, tidak relevan. Perusahaan dapat melayani pembuangan sampah untuk rumah pindah renovasi, tidak relevan. Keterlambatan pembayaran iuran, tidak relevan. Nah, jadi bagian soal ini tidak mengacu pada informasi yang ada ya. Maka ini tidak dapat disimpulkan. Ingat, jangan pakai asumsi pribadi ya. Kita harus referensinya itu informasi yang ada di dalam konten. Tidak melebar, tidak keluar dari konten. Begitu ya. Begitu tidak ada informasi yang relevan, maka dia tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Ini bukan simpulan salah loh, karena informasinya nggak ada, nggak cukup gitu loh. Cukup jelas ya? Next. Kita masuk konten kedua. Keanekaragaman flora dan fauna di Bukit Maruka. Kita langsung baca ke bagian soal ya. Rombongan dari Universitas Empu Sindok berencana mengunjungi Bukit Maruka untuk study tour. Di sisi masuk, rombongan akan menjumpai pinus lokal dan di sisi keluar akan menjumpai monyet ekor panjang. Apakah benar? Mari kita cek ke narasi
dan informasi. Kita baca, Bukit Maruka masuk dalam area konservasi yang dilindungi undang-undang. Bukit Maruka memiliki keanekaragaman flora dan fauna sebagai berikut. Pada sisi utara, terdapat monyet ekor panjang. Oke, ini yang ditanya ya, sisi utara, monyet ekor panjang. Pada sisi timur, dapat dijumpai tapir dan pinus lokal. Ini tadi juga yang ditanya, pinus lokal, sisi timur. Sisi barat merupakan jurang, dapat dijumpai kucing hutan dan bunga sedap malam. Ini nggak relevan. Pada sisi selatan, yang dibatasi laut, dapat dijumpai elang Jawa serta pohon bakau. Ini tidak relevan. Pengunjung diarahkan untuk masuk dari sisi timur dan pintu keluar berada dari sisi utara. Menarik ini, sangat relevan ya. Pengunjung diarahkan untuk masuk dari sisi timur, jadi masuk dari sisi timur dan pintu keluar berada di sisi utara. Kita kembali ke bagian soal, menjumpai di sisi masuk, rombongan akan menjumpai. Sisi masuknya itu mana sih? Sisi masuk itu sisi timur, ya kan? Nah, di sisi timur ini akan menjumpai pinus lokal ya. Oke, berarti ini benar. Dan di sisi keluar akan menjumpai monyet ekor panjang. Nah, tadi keluarnya di mana sih? Oh, pintu keluar berada di sisi utara. Nah, di sisi utara terdapat monyet ekor panjang. Dua informasi ini cocok dengan soal yang ditanyakan, begitu loh. Jadi, simpulan adalah benar. Begitu ya cara jawabnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, oke? Latihan soal 5. Ini masih kontennya sama dengan soal yang sebelumnya. Kita langsung masuk ke bagian soal. Rombongan dari Universitas Empusindo memerlukan survei populasi burung di Bukit Maruka. Survei populasi burung. Maka mereka akan dapat menjumpainya di sisi barat bukit. Apakah benar? Burung itu bermacam-macam ya jenisnya ya. Nah, yang relevan dengan apa yang ada dalam informasi dalam konten ini, kita lihat sisi utara monyet ekor panjang tidak relevan, sisi timur tapir tidak relevan, sisi barat jurang kucing hutan tidak relevan, sisi selatan yang dibatasi laut dapat dijumpai elang Jawa. Elang Jawa ini termasuk burung ya, jenis burung. Ini ada di sisi selatan. Rombongan dari universitas ini memerlukan survei populasi burung. Maka mereka akan menjumpainya di sisi barat. Ini salah ya, karena dari informasi dalam konten, ini sisi selatan, dibatasi laut. Jadi, jawabannya adalah C, simpulannya adalah salah. Begitu ya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini buat PR ya. Coba dikerjakan. Yang tahu jawabannya, silahkan komen. Ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, semangat selalu pejuang rekrutmen bersama BUMN 2025. Saya doakan teman-teman semua mendapatkan nilai yang maksimal dan dapat diterima di perusahaan BUMN yang diinginkan. Semangat selalu, jumpa lagi dengan Om Eng di kesempatan selanjutnya. See you!